Baik, selamat sore kepada teman-teman sekalian. Jadi di sini kita dari tim 5 ingin me- mendiskusikan mm, mengenai isu-isu yang terjadi pada ASN baik di tingkat nasional, isu-isu terkini atau masih segar ya, teman-teman. Jadi di sini tujuan dari kita melakukan diskusi agar kita dapat menemukan nantinya apa sih strategi pemecahan dalam masalah isu kita ini. Jadi sebelum kita ke pembahasan, ada baiknya kita memperkenalkan diri terlebih dahulu. Baik, perkenalkan nama saya Dodi Benawi Barus. Pada Kak Pipa bisa perkenalkan diri. Izin memperkenalkan diri. Kenalkan, nama saya Afifati Zahra dari tim 5 Angkatan 7. Saya dari Kantor Pencarian dan Pertolongan kelas B Jambi. Terima kasih. Baik, terima kasih. Selanjutnya kepada Kak Dewi. Baik, perkenalkan saya Dewi Setiasi dari tim 5 Angkatan 1 dari Kantor Pencarian dan Pertolongan kelas A Bandung. Baik, terima kasih. Selanjutnya kepada Bang Faisal. Izin memperkenalkan diri, nama Faisal Ramdhani, saya dari tim 5 Angkatan Pertama, Unit Penempatan Balai Pelatihan Sumber Daya Manusia Pencarian Pertolongan. Terima kasih. Terima kasih. Selanjutnya kepada Bang Zoel. Siap, izin memperkenalkan diri. Nama Joel Berfit Jebua, Angkatan 10 dari Kantor Pencarian dan Pertolongan kelas A Tanjung Pinang. Terima kasih. Terima kasih. Selanjutnya kepada Bang Syabril Hasan. Baik, terima kasih kepada Bang Syabril. Selanjutnya terakhir kepada Bang Dio Petra. Izin memperkenalkan diri, nama Petra Sumbaya, Angkatan 4 dari Kantor SAR Medan. Baik, terima kasih atas perkenalannya. Jadi di sini kita ingin membahas mengenai isu 8 pegawai ASN diberhentikan, Kepala BKN, penanganan kasus disiplin ASN harus tegas. Jadi selanjutnya saya serahkan kepada yang memaparkan isu tersebut. Izin saya untuk memaparkan isu 8 pegawai ASN diberhentikan Kepala BKN, penanganan kasus disiplin ASN harus tegas. Deskripsi isu, Kepala Badan Kepegawaian Negara BKN Prof. Judan Arif selaku Wakil Ketua BPA ASN memutuskan pemberhentian terhadap 8 dari total 9 pegawai ASN yang mengajukan banding ke BPASN atas penjatuhan hukuman disiplin. Adapun jenis hukuman yang dibanding oleh kesembilan ASN ini meliputi hukum pemberhentian tidak dengan hormat dan pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri oleh pejabat pembina kepegawaian instansi. Adapun jenis pelanggaran disiplin yang menjadi kasus banding di BPASN kali ini diantaranya kasus pelanggaran karena tidak masuk kerja, penyalahgunaan narkoba, dan hidup bersama tanpa ikatan perkawinan yang sah. Ketegasan penanganan kasus-kasus disiplin terhadap pegawai ASN khususnya yang berkonsekuensi pemberhentian harus dilakukan. Ini bukti keseriusan pemerintah lewat PKN untuk menangani disiplin ASN di Indonesia. Dampak isu jika tidak diselesaikan, apabila kasus-kasus disiplin dalam ASN tidak dilakukan penegakan hukum, maka akan makin banyak para ASN yang melakukan pelanggaran disiplin. Hubungan isu dengan substansi,
korelasi langsung, kasus pemberhentian 8 ASN adalah contoh nyata dari implementasi penegakan disiplin yang ditegaskan oleh Kepala BKN. Substansi pernyataan Kepala BKN memberikan dasar normatif dan moral terhadap kebijakan tersebut. Penguatan kebijakan, isu ini memperlihatkan bagaimana substansi kebijakan BKN, yakni ketegasan dalam disiplin ASN tidak hanya bersifat wacana, tetapi telah mengimplementasikan dalam tindakan nyata. Pesan pencegahan dengan mengangkat isu ini secara publik, pernyataan Kepala BKN menegaskan bahwa ASN lain harus memahami konsekuensi jika melanggar aturan. Ini menunjukkan bahwa substansi kebijakan berfungsi sebagai instrumen deteren atau pencegahan. Jinlet, terima kasih. Mungkin dari yang lain ada tambahan atau masukan? Izin Led untuk menyampaikan studi kasus yang saya ambil. Sebentar. Yaitu analisis isunya menjaga netralitas ASN dalam politik. Deskripsi isu. ASN kembali mencuat menjelang pemilu dan pilkada serentak 2024 tahun ke lalu dalam berbagai kasus yang terpantau oleh Bawaslu dan Komisi Aparatur Sipil Negara atau KSN, ditemukan pelanggaran netralitas yang dilakukan oleh ASN, baik secara langsung maupun tidak langsung. Contohnya adalah memberikan dukungan secara terang-terangan kepada calon tertentu, menyukai atau membagikan konten kampanye di media sosial, hingga hadir dalam deklarasi atau kegiatan politik praktis lainnya. Dampak isunya jika tidak diselesaikan yaitu ASN akan kehilangan kepercayaan publik. Yang kedua, potensi konflik kepentingan dalam pelayanan publik. Yang ketiga, demokrasi terganggu karena ASN menjadi alat politik kekuasaan. Yang keempat, yaitu mencederai prinsip meritokrasi dan profesionalitas birokrasi. Nah, dari sini pasti ada pihak yang terdampak, yaitu yang pertama, masyarakat pengguna layanan publik. Yang kedua, ASN itu sendiri. Yang ketiga, instansi pemerintah. Yang keempat, penyelenggara pemilu. Dan yang terakhir, stabilitas politik dan sosial. Hubungan isu dengan substansi. Netralitas ASN berkaitan erat dengan nilai dasar ASN, seperti integritas, profesionalitas, dan pelayanan publik yang adil. Pelanggaran netralitas melanggar Undang-Undang ASN dan Kode Etik Profesi. Nah, keterkaitan isu dengan agenda ketiga yaitu mendukung agenda transformasi SDM ASN yang berakhlak dan berorientasi pada pelayanan, serta bebas dari intervensi politik. Ini bagian dari penguatan budaya kerja profesional dan reformasi birokrasi. Penyelesaian isu berdasarkan akar penyebab ini yaitu kurangnya edukasi politik netral kepada ASN, minimnya sanksi tegas, serta budaya permisif terhadap pelanggaran. Solusi yang bisa disarankan yaitu solusi masif tentang aturan netralitas ASN. Yang kedua, penegakan hukum dan sanksi yang tegas dan konsisten. Yang ketiga, penguatan peran KASN dan internal instansi dalam pengawasan. Yang keempat, pemanfaatan teknologi, yaitu bisa terjadi pelaporan online atau tracking medsos. Yang terakhir yaitu pendidikan etik ASN sejak diklat prajabatan. Mungkin itu saja dari netralitas ASN dalam politik. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, terima kasih kepada Kak Afifah. Jadi apakah ada teman-teman yang lain ingin menambahkan mengenai isu? Izin Led, Baik, ingin menyampaikan isu yang saya dapat, yaitu adalah manipulasi absensi aparatur sipil negara yang terus berulang dan menjadi sorotan publik.
Di sini ada beberapa contoh kasus manipulasi absensi ASN, yaitu seperti di Kabupaten Lebong, memanipulasi absensi elektronik, termasuk kepala dinas, dokter, eselon, dan camat. Dan ada di Aceh Timur, terlibat dalam praktek pemalsuan absensi online menggunakan sistem rekam Kata wajah. Najwa, botol jangan dihabiskan dulu, tapi udah habis semua. Dan di Kota Najwa bilang Bau-Bau di grup. diduga memanipulasi absensi menggunakan aplikasi GPS palsu. Dan di sini maraknya kasus manipulasi absensi ASN mendorong desakan evaluasi sistem absensi yang lebih efektif dan transparan. Pemerintah didesak untuk memperbaiki sistem absensi ASN dengan menggunakan teknologi yang dapat meminimalisir manipulasi seperti absensi elektronik berbasis biometrik yang terintegritas dan terpantau secara real time. Adapun tujuan evaluasi sistem ini yaitu meningkatkan disiplin dan profesionalisme ASN, mendukung birokrasi yang bersih dan akuntabel, mencegah manipulasi absensi. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Baik, terima kasih. Jadi sebelum kita memilih bagaimana teknik analisis dari isu-isu kita tersebut, ada baiknya kita memilih isu yang akan kita angkat. Izin saran dari teman-teman. Izin menambahkan satu isu lagi. Baik, silakan. Baik, di sini saya ada isu tentang ASN masih jadi pelaku korupsi dan pungli. Nah, jadi kasus ini mencuat ketika sebanyak 78 pegawai KPK yang berstatus ASN ini terbukti melakukan pungutan liar di rumah tahanan. Praktek ini dilakukan terhadap tahanan maupun keluarga tahanan yang mencederai prinsip integritas lembaga anti korupsi. Nah, hal ini berdampak pada reputasi ASN dan KPK, juga pelanggaran etika dan kode etik profesi ASN. Dari isu ini yang terlibat yaitu pegawai ASN, kemudian Komisi Pemberantasan Korupsi, dan juga publik dan instansi pemerintahan lainnya. Isu pungli ini yang melibatkan ASN di KPK menunjukkan bahwa substansi manajemen ASN belum sepenuhnya dijalankan secara optimal, mulai dari sistem merit, etika disiplin, hingga prinsip smart ASN. Semuanya terdampak reformasi birokrasi akan sulit tercapai tanpa ASN yang berintegritas, profesional, dan siap berubah sesuai tuntutan zaman. Mungkin sekian dari saya. Terima kasih. Izin menyampaikan isu. Baik, silakan. Jadi saya mengambil isu dari detik.com yaitu Sucidra siap hadapi gugatan ASN di Buleleng yang dipecat karena selingkuh. Jadi di sini Bupati Buleleng mempersilahkan dua aparatur sipil negara yang dipecat karena berselingkuh dan mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara atau PT UN. Jadi dua ASN ini yang dipecat Sutrida adalah laki-laki berinisial GA dan perempuan berinisial WA yang ditugaskan di Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPD DPRD Buleleng. Keduanya adalah ASN yang berstatus sebagai pegawai pemerintah dan dengan perjanjian kerja atau P3K. Jadi dari isu ini dampak isu jika tidak diselesaikan itu ada penurunan kepercayaan publik yang mana masyarakat kehilangan kepercayaan dan rasa hormat kepada ASN. Kemudian kerusakan citra institusi, lingkungan kerja yang tidak kondusif, dan perspektif buruk terhadap ASN. Hubungan isu dengan substansi, isu yang ASN yang selingkuh memiliki hubungan yang fundamental dengan substansi smart ASN, yang mana ASN tidak memiliki disiplin sebagai pegawai. Kemudian dalam substansi smart ASN
tidak berintegritas, tidak profesional, dan tidak komitmen terhadap nilai-nilai dasar ASN. Korelasi langsung pelanggaran disiplin berat, merusak citra profesional ASN, dan melemah kepercayaan publik. Maka pesan pencegahannya, solusinya itu meningkatkan integritas diri sebagai ASN yang smart, ASN yang berakhlak, kemudian berpikir jernih sebelum bertindak. Izinlah, terima kasih. Baik, terima kasih. Jadi di sini dari hasil pemaparan teman-teman mengenai isu-isu yang terjadi terhadap ASN, isu yang paling menarik untuk kita angkat menurut teman-teman apa nih? Izin. Baik, Menurut saya isu yang dibilang sama Bang Faisal tadi, yaitu tentang isu tentang 8 pegawai ASN yang diberhentikan oleh Kepala BKN. baik, terima kasih kepada Bang Dio atas pendapatnya. Mungkin ada pendapat dari teman-teman lainnya. Saya juga sependapat untuk isu tentang 8 pegawai ASN yang diberhentikan. Dari hasil Pak Faisal Ramdhani. Baik, terima kasih. Apakah masih ada yang ingin berpendapat? Siap, izinlah, saya juga sependapat dengan rekan-rekan lainnya mengangkat isu 8 pegawai ASN diberhentikan yang disampaikan oleh Bang Faisal. Saya juga sependapat untuk mengangkat isu tentang 8 pegawai ASN yang diberhentikan oleh Kepala BKN. Ya, boleh juga itu, Led, untuk isi itu, Led. Baik, jadi terima kasih atas pendapatnya semua. Jadi isu yang kita angkat yaitu mengenai isu 8 pegawai ASN diberhentikan oleh BKN. Jadi sebelum kita masuk ke teknik analisisnya, apa sih APKL dan USG? Jadi sebenarnya APKL itu yang pertama aktual. Aktual itu kejadian atau isu itu benar-benar terjadi dan sedang hangat dibicarakan. Selanjutnya P, problematik, di mana isu yang memiliki dimensi masalah yang kompleks. K, kelayakan, di mana isu yang menyangkut hajat hidup orang banyak. Dan L, layak, di mana isu yang masuk akal dan realistis serta relevan untuk dimunculkan pemecahan masalahnya. Selanjutnya mengenai USG yaitu yang pertama urgensi, di mana seberapa mendesak sih isu itu harus dibahas, dianalisis dan ditindaklanjuti. S, seriousness atau seberapa serius suatu isu harus dibahas dikaitkan dengan akibat yang ditimbulkan. Dan yang terakhir G atau growth, yaitu seberapa besar kemungkinan memburuknya isu tersebut jika kita tidak kita ditangani dan kita tidak menemukan solusi untuk kedepannya. Baik, jadi dari isu 8 pegawai ASN diberhentikan oleh BKN, dari metode analisis USG yang pertama urgensi, jadi pemberhentian 8 ASN oleh BKN menjadi sinyal penting bahwa pelanggaran serius dalam tubuh ASN masih terjadi. Hal ini perlu ditangani cepat karena yang pertama mencoreng citra ASN sebagai pelayan publik, yang kedua yaitu menunjukkan adanya celah dalam pengawasan internal dan pembinaan, yang ketiga menimbulkan ketidaknyamanan di lingkungan kerja dan masyarakat. Yang
Baru selanjutnya S yaitu seriousness, di mana tingkat keparahannya tinggi karena ASN yang diberhentikan melanggar aturan dengan sanksi paling berat atau PHK. Dua, bisa menyebabkan disfungsi organisasi jika terjadi di unit penting. Yang ketiga, memberikan presiden buruk bagi ASN lainnya dan ASN muda. Mungkin memberikan presiden ini dapat dimaksud dengan memberikan sebuah pandangan buruk bagi ASN dan ASN muda. Selanjutnya G yaitu growth, di mana isu ini memiliki potensi masalah bila kita tidak tangani. Baik, yang pertama, tidak ada tindak lanjut berupa pembinaan dan penguatan integritas. Yang kedua, sistem pengawasan dan deteksi dini terhadap pelanggaran belum optimal. Yang ketiga, budaya kerja belum sepenuhnya mendukung kepatuhan terhadap aturan. Selanjutnya, dengan metode APKL, di mana yang pertama yaitu aktivitas, di mana penguatan kembali pemahaman tentang aturan disiplin ASN. Baru pelaksanaan apel pembinaan dan sosialisasi secara berkala kepada ASN yang bermasalah. Selanjutnya, evaluasi rutin terhadap kinerja, absensi, dan perilaku ASN agar kedepannya ASN mampu menjadi lebih baiknya. Yang kedua, pelibatan, di mana pelibatan pegawai senior untuk menjadi mentor ASN baru agar kedepannya ASN muda, ASN baru tidak mengulangi kesalahan yang sama. Selanjutnya, mengajak seluruh unit kerja melakukan deteksi dini terhadap potensi pelanggaran. Baru, mendorong ASN untuk aktif melapor jika ada melihat penyimpangan yang terjadi. Selanjutnya, kolaborasi, di mana kolaborasi antara atasan langsung, tim kepegawaian, dan inspektorat dalam penanganan ASN yang bermasalah, agar ASN dapat ditindaklanjuti dengan lebih cepat. Dan yang terakhir, lintas sektor, di mana koordinasi dengan atau kerjasama dengan lembaga pelatihan seperti LAN untuk pembekalan ulang etika, profesi dan core value ASN atau berakhlak. Mungkin apakah teman-teman lain memiliki pendapat mengenai cara penyisian atau cara metode pencegahan dengan metode kedua ini? Inlet kalau untuk dilihat dari gejala, penyebab, dan solusinya itu lebih cocok menggunakan GPS. Tapi mungkin ada pendapat lain. Mohon maaf, USG. Baik, jika teman-teman ada lagi pendapat, mungkin kesimpulan ya. Baik, jadi dari isu yang kita bahas, jadi kita mengangkat isu mengenai 8 ASN yang diberhentikan oleh BKN dengan metode penyisihan dari USG, yaitu urgensi, seriousness, dan growth. Jadi dari kesimpulan pembahasan kita mengenai pemberian 8 ASN dari BKN menunjukkan bahwa pelanggaran disiplin dan kode etik masih menjadi masalah serius dalam birokrasi. Berdasarkan analisis metode USG, isu ini bersifat mendesak, berdampak besar, dan berpotensi berkembang lebih luas jika tidak segera ditangani melalui langkah pencegahan dan pembinaan. Mungkin demikian yang saya sampaikan dan demikian dari diskusi kita ini. Apabila jika teman-teman yang berpendapat, silakan.